Pagi itu Sulaiman ikut pamannya ke laut. Baru saja jaring dilempar, seekor ikan besar langsung terjerat. Namun ikan itu terlalu kuat dan terus meronta. Dari kepala sang paman muncul sebuah ide. Paman berkata ingin pulang mengambil kapak. Sebelum pergi, pamannya berpesan agar Sulaiman menahan ikan itu dan jangan sampai lolos. Namun saat mereka masih tarik-menarik, tiba-tiba ikan itu berbicara. "Anak baik, tolong lepaskan aku. Aku masih punya banyak anak yang harus kujaga." Hati Sulaiman yang lembut pun tersentuh. Ia teringat bahwa dirinya juga anak yatim. Tetapi ia takut dimarahi pamannya. Ia pun bimbang. Tak lama kemudian pamannya kembali membawa kapak. Sulaiman pura-pura terpeleset dan ikan besar itu berhasil lolos ke laut. Pamannya marah besar karena kehilangan ikan dan jaring, bahkan mengancam akan membuang Sulaiman ke laut. Saat terdesak di tepi tebing, ikan besar tadi muncul kembali. Tanpa ragu, Sulaiman melompat ke punggungnya dan mereka pun pergi menjauh dari desa. Setelah itu, ikan menurunkan Sulaiman di sebuah gurun. Tiba-tiba seekor ular piton raksasa menghadang jalan. Sulaiman ketakutan dan berlari, tetapi ular itu terus mengejar. Dengan cerdik, ia memutari tiang batu hingga ular itu melilit dan tersangkut. Sementara Sulaiman berhasil kabur memanjat ke atas gunung. Namun ular itu kemudian mengincar sarang burung di lereng gunung. Saat ular hendak memangsa anak burung, Sulaiman mengangkat batu besar dan menjatuhkannya tepat ke kepala ular. Ular itu pun jatuh. Sulaiman melempar batu sekali lagi, dan ular itu pun mati. Ibu burung kembali dan mengetahui kejadian itu. Untuk berterima kasih, ia mencabut sehelai bulunya dan memberikannya kepada Sulaiman. Ia berjanji, selama Sulaiman menunjukkan bulu itu, ia akan membantu apapun yang diminta. Saat Sulaiman berjalan, 5 anak rubah datang menangis. Ternyata ibu mereka ditangkap seorang pemburu. Sulaiman menolong dengan cara diam-diam melepaskan kuda pemburu, sehingga sang pemburu gagal membawa ibu rubah itu pergi. Ibu rubah pun berjanji, jika suatu hari Sulaiman dalam kesulitan, panggil rubah api, dan aku akan datang. Suatu hari di pasar, Sulaiman bertemu seorang pemuda yang dirantai. Dari seorang kakek, ia mengetahui bahwa putri kerajaan sudah berusia 30 tahun dan belum menikah. Para pelamar dipaksa bermain petak umpet. Jika ketahuan akan langsung dieksekusi mati. Selama ini putri selalu menang karena ia memiliki cermin ajaib. Mendengar kekejaman itu, Sulaiman datang ke istana untuk melamar dan menantangnya. Putri yang percaya diri dengan cermin ajaibnya menerima tantangan itu. Pertama, Sulaiman bersembunyi di perut ikan besar dan menyelam ke laut dalam. Namun tetap saja sang putri menemukannya dengan cermin ajaib. Saat hendak dihukum mati, Sulaiman dengan cerdik mengejek bahwa cermin itu pasti hanya bisa dipakai sekali. Demi menikahkan putrinya, raja memberinya 3 kesempatan. Kesempatan kedua, ia menggunakan bulu ajaib untuk terbang ke langit. Namun lagi-lagi cermin menemukan keberadaannya. Ia kembali tertangkap. Kesempatan terakhir, Sulaiman memanggil rubah api. Di tengah malam, keluarga rubah menggali tanah dengan cepat. Putri menggunakan cermin untuk memeriksa langit, bumi, gunung, dan lautan, tetapi tak menemukan jejaknya. Ia tak menyadari bahwa Sulaiman bersembunyi tepat di bawah kakinya. Begitu putri berkata ia tak mungkin ditemukan, Sulaiman muncul dari dalam tanah. Kemudian raja mengumumkan untuk segera merayakan pesta pernikahan. Namun pada hari pernikahan sang pengantin pria tak muncul. Putri murka. Ia berlari ke kamar dan menggunakan cermin untuk mencari Sulaiman. Terlihatlah Sulaiman dengan wajah riang sedang pergi bersama para hewan sahabatnya. Tak mampu menahan amarah, sang putri menghancurkan cermin ajaib itu berkeping-keping. Buktikan dengan like jika kamu mau berteman dengan Sulaiman, dan komen aku mau berteman.